Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sablon semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan orderannya makin banyak. Ya, kesempatan kali ini saya akan coba bahas, tepatnya jawab beberapa pertanyaan yang masuk ke beberapa video di Sobat Sablon. Dan mungkin jawabannya memerlukan pembahasan yang panjang, sehingga kalau langsung dibalas di kolom komentar agak sedikit repot gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama. Ini ada dari sobat kita dari Pan XXX. Nah, beliau tanya, "Bang, saya beli kaos yang sablonnya model beginian dan sablonnya itu gampang banget rontok. Itu faktor apa ya?" Kalau dilihat ini ada di video sablonan separasi ya. Ya, untuk kasus ini ada beberapa faktor sih sebenarnya. Nah, yang pertama kita lihat dulu dari umur kaosnya itu sendiri. Itu misalkan kalau kaosnya sudah berumur setahun 2 tahun gitu kan, ketika dicuci rontok ya wajar gitu kan, karena usia juga gitu kan, dan kemungkinan dari cara cucinya juga. Jadi kalau untuk kaos itu memang idealnya tidak melalui proses mesin cuci, juga tidak melalui proses sikat yang berlebihan gitu ya. Jadi idealnya tuh direndam pakai deterjen beberapa menit, kalau sudah tinggal dibilas, sudah gitu aja. Jadi tidak diberlakukan seperti pakaian pada umumnya gitu kan. Yang pertama itu dari umur, yang kedua dari cara pencucian. Kalau misalkan ternyata baru sekali cuci kok ini gitu sudah rontok gitu, berarti ada proses yang salah dari sablonnya gitu kan. Yang pertama bisa dari jenis tintanya yang kurang bagus gitu kan, kualitasnya jelek, karena mungkin mau mengejar HPP yang rendah gitu kan, jadi dicari tinta-tinta yang harganya murah. Walaupun harga murah tidak mesti kualitasnya jelek ya, tapi ada beberapa yang memang ngejar harga murah ya kualitas diturunin gitu kan. Itulah kenapa ada yang harganya 50 per kilo, ada yang ratusan ribu per kilo gitu kan. Pertama dari kualitas tinta, yang kedua memang dari SOP-nya yang kurang bagus, kurang benar gitu kan. Kemungkinan kalau sablonannya itu rontok itu dari tinta plastisol gitu ya. Nah, kalau plastisol itu kan ada istilahnya matang, cure. Makanya ada alatnya curing, alat untuk mematangkan. Bukan kering ya, tapi curing. Kalau kering itu kan bisa aja dipegang itu udah kering, gak nempel ke tangan, tapi dalamnya itu masih basah, kurang matang gitu kan, tidak cure. Nah, itu bisa juga. Kemungkinan tidak mampu membeli alat curing, maka pakailah hot gun. Nah, kemungkinan proses hot gunnya kurang merata gitu kan, seperti itu. Karena kalau separasi seperti ini itu jarang dipres gitu. Nah, kalau sablonannya vektor atau blok-blokan, ketika proses curing kurang sempurna, itu kita kebantu waktu proses press itu kan. Jadi kalau curingnya kurang mantap, hot gunnya kurang mantap, nah proses pressnya itu akan membantu dia jadi matang sempurna. Nah, kalau separasi kayak gini, sebagian besar itu tidak melalui proses press, sehingga kalau dipegang tuh masih ada teksturnya gitu kan, kasar-kasar gitu. Nah, karena tidak mau proses press, jadi hanya mengandalkan hot gun saja. Nah, beberapa kasus mungkin kurang rata, atau untuk desain-desain yang gede itu A3 atau A3 full ya, A3 plus sampai A2, kalau pakai kalau pakai hot gun itu agak repot sebenarnya, karena areanya besar, jadi lama banget juga seperti itu. Jadi bisa jadi dari itunya. Kalau pengalaman kalau pakai water base itu aman sih gitu, walaupun tidak di curing gitu kan, karena di angin-angin dia udah kering sendiri ya. Jadi tadi kalau sablonan rontok itu kemungkinan dari proses pencuciannya dan waktu juga, usia dari kaos itu sendiri. Kalau misalkan sekali pakai sudah rontok, berarti bisa dipastikan itu dari proses sablonnya, apakah tinta yang jelek atau SOP-nya kurang matang dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan membantu. Lanjut,
Ada lagi dari konveksi garasi. Ya. Kang, kalau cat buat batik seragam sekolah baiknya pakai cat jenis apa? Ya kalau batik itu biasanya kan full body ya, full body. Berarti tidak mungkin kita memakai tinta yang nempel di bahan, karena itu akan menyebabkan kaosnya jadi kaku. Apalagi kalau sablon batiknya tuh ngeblok gitu ya, jadi bukan garis-garis, jadi ngeblok. Nah itu kalau pakai tinta GL, plastisol yang notabene numpang di bahan itu akan jadi berat nanti kaosnya. Maka pasti akan memakai tinta yang menyerap ke bahan. Bisa digunakan mungkin SW, super white ya. Super white itu kan dia menyerap ke bahan, atau enggak kalau bahan batiknya itu serat kapasnya lebih banyak, bisa memakai extender atau pigmen kalau di sini ya. Jadi intinya pakai tinta yang menyerap ke bahan. Oke, itu saja. Mungkin biar videonya tidak begitu panjang, nanti kita buat video Q&A lagi buat teman-teman yang mau nanya, bisa tulis di kolom komentar, nanti kita jawab, kita bahas bareng-bareng. Cukup sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.